Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sahabat dan semua guru-guru semuanya peserta pembatik 2020. Sebelumnya yang sama-sama saya hormati rekan saya Bapak Rahmat dan Bapak Robi sebagai pemateri pada hari ini, dan juga beliau adalah Rumah Belajar Sumatera Barat tahun 2019. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan atas karunia kita dan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sama-sama kita tentukan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pucuk teladan kita dunia wal akhirah. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, peserta pembatik 2020, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dan disebarkan melalui sosmed, hari ini adalah kegiatan membahas modul 2, yaitu internet sehat dan aman. Dan kegiatan ini adalah salah satu cara bagi kami membantu teman-teman untuk bisa menguasai modul, sehingga dalam ujian nanti kami berharap semua peserta pembatik dari Sumatera Barat untuk setiap gelombangnya dapat lulus. Ya begitu ya Pak Robi dan Pak Rahmat? Iya Bu, itu harapan kita. Jadi semuanya yang telah masuk pada hari ini kami berikan apresiasi yang sangat besar sekali. Telah hadir berarti memiliki motivasi yang tinggi ya untuk bisa lolos, walaupun hari ini adalah sebenarnya hari penting juga bagi kita sebagai umat Islam untuk menghadapi makan sahur pertama nantinya ya, nanti malam ya, insya Allah nanti malam kita masih untuk menuntut ilmu. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, teman-teman, sahabat, para guru hebat semuanya, kita persilakan kepada pemateri kita pada hari ini yang dua orang. Pertama Bapak Rahmat dan kedua Bapak Robi. Untuk yang pertama kita silakan kepada Bapak Rahmat, kami kasih waktu 45 menit ya. Nanti dengan Pak Robi yang kedua sebagian dan sekaligus membahas soal-soal di modul, sehingga teman-teman nanti pembahasan soal bisa melekat di memori dan tidak perlu lagi membaca modul. Oke. Kita silakan kepada Bapak Duta kita yang ganteng berdua ini, semoga dengan materi beliau langsung masuk ke dalam memori. Silakan Bapak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Nur Samsi, Duta Rumah Belajar kita tahun 2018. Baik Bapak Ibu, ramu-ramu si kembang jati, kati indah pulang bakudo, dek kito ganti baganti, kitibo giliran ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala habibillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati host kita pada kali ini yang diampu oleh Ibu Nur Samsi dan narasumber kita Bapak Robi, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat, dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru, tentunya guru-guru hebat dan guru-guru penegara Sumatera Barat. Kita coba absen dulu Bapak Ibu, mohon disebutkan nama sekolahnya dan kabupaten kotanya. Kita mau menyapa Bapak Ibu dulu, dari mana saja yang sudah berpartisipasi pada siang yang berbahagia ini. Silakan Bapak Ibu, mohon ditulis di kolom chatnya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mohon kita absen sedikit. Kita minta Bapak Ibu mohon dituliskan sekolahnya dan kabupaten kotanya. Silakan Bapak Ibu, kita mau lihat apakah ada terdengar enggak sampai di sana suara kita. Silakan Bapak Ibu ditulis sekolah dan kabupaten kotanya. Ya, Ibu Wardani, SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, ya ini rekan SRB kita ya Bu Syam ya. Ada Ibu Eva, nampaknya Bukit Tinggi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman Bukit Tinggi. Ada Kabupaten Padang Pariaman juga. Dari Sintua juga ada. Ya Bapak Ibu mohon
tulis ada Bu Gusniati dari SMA Bukit Tinggi. Masih Bukit Tinggi yang mendominasi pada siang ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tempat memanjangkan mukadimah. Pada kali ini kita akan membahas modul yang kedua dari 4 modul yang disiapkan oleh Pusdatin sebagai bekal kita di pembatik level 1 ini. Dan alhamdulillah kemarin ya ada Ustadz Kasbi. Selamat bergabung Ustadz Kasbi dari SMA 1 Padang Panjang. Ada 4 modul yang disediakan untuk kita para pembatik di level 1. Yang pertama kemarin dasar-dasar perangkat TK atau TK dasar, kemudian internet sehat, bijak dan aman, kemudian internet dalam pembelajaran, yang terakhir itu aplikasi pembelajaran. Bapak Ibu mungkin di modulnya masih tertulis modul 03, sebenarnya ini adalah modul 02. Baik Bapak Ibu, di sini sekali lagi kami menegaskan, di sini kami bukan pakar, bukan pula orang cerdik pandai di bidang internet, orang hebat dan ini itu, tapi seyogyanya ini adalah usaha kita bersama untuk memudahkan Bapak Ibu meringkaskan apa-apa saja yang ada di modul kita. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Duta, kami bertiga dari yang telah mengikuti ujian level 1 di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita Bapak Ibu hanya berdiskusi. Nah, jadi kami tegaskan sekali lagi, bukan kami orang santiang, orang hebat dalam memberikan sebagai narasumber di kali ini. Hanya sebagai fasilitator atau malah cuman untuk diseminasi ya, cuman berbagi dengan kita bersama. Baik Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah internet sehat, bijak dan aman. Kenapa ini Bapak Ibu? Di modul sebelumnya di tahun-tahun dahulu kita diawali dengan dikenalkan dengan internetnya. Betul ya Bu Samsia? Kalau modul dahulu kita dikenalkan dulu dengan internet, apa itu internet, bagaimana itu internet dan ini itu. Tetapi memang dalam Islam memang didahulukan etika. Di materi ini dilebihkan itu masalah etika berinternet. Nah, karena itu sebelum berinternet kita harus memiliki dulu tata krama etika dalam berinternet. Internet sehat. Nah, karena banyak orang berinternet, banyak yang tidak sehat. Sudah main internet sakit kepala, sudah berinternet naik darah tinggi, itu. Banyak orang berinternet. Kenapa internet bijak? Karena dengan internet banyak orang karena bajak. Banyak internet yang dipakai menjadikan orang tidak aman, masuk penjara, masuk teruji besi. Nah, karena itu kita akan membahas sehat, bijak dan aman. Biar kita berinternet bertambah sehat, bertambah bijak dan aman. Kegiatan kita Bapak Ibu ada di modul kita itu ada 3. Pertama etikanya berinternet, kemudian hak cipta di era digital, kemudian keamanan berinternet. Jadi, baik Bapak Ibu, yang pertama adalah etika dalam berinternet. Sama seperti kita berkomunikasi di dunia nyata, tidak jauh berbeda, di dunia maya pun kita terjalin hubungan komunikasi. Nah, karena itu kita akan mengenal bagaimana etika-etika dalam berkomunikasi atau dalam berinternet. Jadi bagaimana etikanya Bapak Ibu? Dalam aturan perundang-undangan kita, itu kita sudah dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang di tahun 2008. Nah, kita tidak banyak berbicara mengkaji undang-undang ini Bapak Ibu karena sepengetahuan kami, pengalaman kami di ujian pun nanti ini tidak akan dibahas banyak gitu. Cuman perlu kita ketahui saja bahwa kita di ranah atau di dunia maya atau di dunia internet diikat dengan suatu hukum ataupun perundang-undangan yang kita dengan
kita kenal dengan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi tidak main-main Bapak Ibu, negara kita mengatur kita dalam penggunaan internet. Adanya di sini juga tidak kita bahas apa ayat-ayat dan hukum dalam peraturan perundang-undangan ini. Bisa kita baca Bapak Ibu undang-undang yang lebih lengkapnya. Cuman di sini dijelaskan adanya perubahan di tahun 2016. Yaitu adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan. Jadi kalau kita berkasus dan banyak berita yang merugikan kita, rupanya di hasil pengadilan sidang kita tidak bersalah, itu harus dihapus adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan. Ada durasi hukuman penjara, kemudian dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tampaknya tidak sah. Ada penambahan ayat pasal 40. Ini kita tidak kaji banyak Bapak Ibu. Kemudian kita kenal karakter dunia maya. Dunia maya ini lebih ganas lagi nampaknya dengan dunia nyata. Kenapa Bapak Ibu? Karena beroperasi secara virtual. Makhluknya ya kurang-kurang lebih lah dari makhluk halus kayaknya. Dunia nyata jelas bisa diraba, bisa dipegang. Nah, kalau dunia maya virtual, sedangkan dunia siber itu selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial, tidak ada lagi batas negara, kecamatan maupun kabupaten kota. Semuanya tidak ada berbatas. Orang-orang yang hidup di dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Mungkin kita mengenal seseorang si Rini, rupanya si Roni, terserah bagi mereka. Siang namanya si Roni, malam bisa jadi si Rini. Karena identitasnya tidak bisa kita ketahui karena dia bisa mengubahnya sembarang pun. Kemudian ada informasi di dalamnya bersifat publik. Kenapa kita harus beretika Bapak Ibu dalam dunia maya atau di dunia internet ini? Karena pengguna internet itu berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Ini harus kita pahami. Ini begitu luas dan berbagai budaya, berbagai bahasa dan adat istiadat yang ada. Karena itu kita penting untuk mengetahuinya itu. Kemudian penggunaan internet itu merupakan orang yang hidup dalam anonim. Mereka itu tidak tahu apakah betul dia namanya itu apa tidak. Karena tidak ada mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Kemudian bermacam fasilitas di internet itu memungkinkan seseorang untuk bertindak etis dan tidak etis. Terserah. Pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Ini pentingnya kita beretika Bapak Ibu dalam dunia maya. Nah, ada namanya netiquette atau netiquette. Ini penting sekali nih Bapak Ibu. Sepengetahuan kami di waktu dahulu, ujian kita yang insya Allah akan kita ikuti ujian akhir nanti, itu ada 40 soal. Dari 40 soal itu, semuanya itu kebanyakan adalah C1, mengingat dan memahami. Jadi memang apa itu netiquette itu harus kita pahami. Netiquette atau netiquette itu singkatan dari netter, etiket. Adalah aturan atau etika kita dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, apa saja Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dalam berinternet itu? Usahakan. Yang pertama itu tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital dalam berkomunikasi. Contohnya saja Bapak Ibu membuat status. Ini karena berbeda daerah, berbeda orang yang membaca, karena itu berbeda pula pemahaman bagi mereka. Ini di etika berinternet itu usahakan tidak menggunakan huruf besar dalam komunikasi seluruhnya gitu. Jangan asal kopas. Tuliskan sumber tulisan jika memang berasal dari hasil tulisan orang lain. Sopan, hindari kata sarkasme, kasar, sara atau menyinggung perasaan orang lain. Karena dengan internet Bapak Ibu, orang yang dekat bisa menjadi bermusuhan, satu kampung bisa menjadi berantam dan terjadi tawuran. Kenapa? Karena ini
ada sara dan lain sebagainya. Hindari hoaks. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, hal-hal yang bersifat pribadi sebaiknya disampaikan melalui private message atau di japri. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bijak dalam berbagi. Beberapa hal yang harus kita jaga dalam dan berhati-hati itu Bapak Ibu. Yang kita jaga itu adalah alamat rumah, nomor telepon, surat, nomor email, sandi sosmed, username sekolah atau dokumen-dokumen penting. Nah, kalau tidak orang yang kita kenal dan kita ketahui, jangan asal-asal beri ini Bapak Ibu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari, antaranya itu yang pertama, niatkan internet untuk menambah wawasan. Nah, nambah wawasan, kenali berita, jangan mudah terprovokasi. Bimbingan orang tua terhadap anak itu sangat diperlukan. Kemudian hindari berdebat di sosmed yang harusnya dijalin silaturahmi. Nah, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan Bapak Ibu, karena kita berjarak satu sama lain dan tidak juga boleh ada perkumpulan. Nah, ya silahkan jalin silaturahmi, sampaikan permohonan maaf, marhaban ya Ramadan kepada sanak famili dan orang-orang yang kita kenal melalui sosmed tersebut. Ya, tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi. Hindari itu Bapak Ibu. Kemudian hati-hati kita dalam berkomentar di dunia maya, karena betul kata pepatah orang, mulutmu harimaumu yang akan menerkammu. Banyak sekali kasus-kasus yang hanya karena komentar-komentar akhirnya berujung di terali besi dan malah sampai ke pencopotan dari pangkat-pangkat yang sudah dimiliki. Ahmad, kalau yang bertanya gimana, kita kasih dulu kesempatan, ada yang angkat tangan. Kita bertanya dulu Bu. Kita selesaikan satu kegiatan. Oke, sip. Ya, sedikit ya, lagi. Pak Kasbi dan angkat tangan, nanti kita selesaikan. Ya. Nanti kita kasih. Ya, sebentar, sedikit Bu. Kemudian terakhir, intimidasi dunia maya atau cyberbullying adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Beberapa tindakan yang dilakukan diantaranya mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain di dunia maya. Nah, ini kita hindari bentuk-bentuk intimidasi di dunia maya itu antara lain penyebaran data pribadi orang lain, ujaran kebencian, hinaan fisik dan sara, kemudian backstander yaitu ikut memberikan dukungan baik berupa like atau komen pada postingan cyberbully. Nah, jadi kita pun membuat like atau komen itu harus kita perhatikan itu Bapak Ibu. Nah, pencegahannya itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati, saring sebelum sharing, cermati setiap postingan, kemudian perbaiki kebaikan di dunia maya, ya berbagi informasi yang positif, pentingnya edukasi terhadap anak dalam berinternet, dan abaikan jika ada orang yang melakukan intimidasi dunia maya. Jangan pernah membalas, cukup laporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Baik Bapak Ibu, mungkin itu pertama masalah etika dalam berinternet yang harus kita perhatikan. Mungkin bisa kita apakan Bu Nur Syamsi, yang mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang bertanya. Ini ada yang bertanya Pak ya. Kasbi, nanti saya aktifkan dulu apanya mic-nya. Oke, Bapak Kasbi, silahkan ya, mic-nya sudah saya aktifkan, silahkan disampaikan apa yang mau ditanyakan. Halo? Halo? Iya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, perkenalkan dulu Pak ya, nama dan dari mana ya Pak ya? Ya, perkenalkan Selamat Kasbi dari Padang Panjang, sama satu. Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau rekan saya Bu Nur Syamsi. Oh iya. Ya, oke, moderator, ini ada pertanyaan terkait etika berinternet. Tadi kan kita melihat di situ ada beberapa aturan-aturan main yang harus kita ikuti agar tidak terjerat Undang-Undang ITE. Jadi yang ingin kita tanyakan mungkin begini, kita kan juga sering memposting
terkait yang sifatnya privasi di dunia maya, misalnya kajian-kajian keagamaan gitu kan. Jadi kadang-kadang postingan kita itu standar menurut kita yang beragamakan Islam, tetapi ternyata itu menyinggung kawan-kawan kita yang beragamakan selain dari agama kita. Jadi sejauh mana batasannya menurut undang-undang terkait dengan postingan kita yang halnya itu privasi seperti masalah agama ini, agar kita tidak salah-salah gitu. Niat kita berdakwah misalnya di dunia maya, ternyata itu justru kena undang-undang. Terima kasih Ibu Nur Samsi dan Ustaz Rahmat. Ya, terima kasih Ustadz Kasbi. Silakan Ahmad dijawab dulu pertanyaannya, bagaimana dengan hal bersifat agama yang menurut kita mungkin tidak menyinggung orang lain, artinya ternyata menurut mereka kurang atau mengena gitu ya. Jadi silakan Pak Ahmad. Ya, betul. Sangat memahami kita Bapak Ibu. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang dalam berdakwah pun memang ada adab-adab dakwah yang harus kita perhatikan, begitupun dengan adab-adab internet atau etika berinternet. Banyak sekali kita lihat kasus-kasus kadang-kadang memang konsumsi itu adalah konsumsi kita dengan jamaah kita. Ya, seperti banyak sekali, dan bagaimana aturannya itu dengan undang-undang ITE. Memang banyak Bapak Ibu, mungkin ini dari saya saja. Nah, memang yang harus kita perhatikan saja mungkin ya, memang ujaran-ujaran kebencian ataupun ujaran-ujaran yang bisa menimbulkan sara. Nah, tentu yang bersifat privat. Nah, kalaupun kita berdakwah mungkin yang mungkin untuk konsumsi kita dengan jamaah cukup di masjid. Nah, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi, kita berceramah, berdakwah di masjid, gitu. Tentu kita sesuai dengan kajian kita, sesuai dengan keagamaan kita. Nah, cukup di situ. Nah, kalaupun untuk di internet, kita menghindari. Bagaimana? Karena yang akan menjadi audiens kita di dunia maya itu dari berbagai agama. Dan itu kalau untuk bersifat publik. Namun kalau dengan grup-grup tertutup, nah, itu mungkin bisa kita bisa kita hindari. Nah, karena kita lihat dari undang-undang ITE itu, karena kalau ada seandainya pengaduan kan seperti itu dari seseorang, nah, kalau seandainya konsumsi kita, ceramah dan dakwah kita itu menyinggung dari agama lain lah contohnya, kalau dibuka di publik tentulah kena kita. Tetapi kalau kita buka di forum-forum tertutup, di kajian-kajian kita cukup dengan konsumsi yang akan pendengar atau audiennya kita pun itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kan karena kalau sudah lepas ke dunia maya, ke publik, apa yang kita ujarkan sehingga terdengar dari segelintir orang itu ujaran kebencian ataupun permusuhan. Nah, itu yang harus kita hindari. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa menambahkan dari apa yang kita sampaikan. Kita juga terima Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan bagaimana aturan dari undang-undang ITE ini berkaitan dengan dakwah atau ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, ini menurut pendapat saya dan tidak ada dalil naklinya ya, mungkin Pak Rahmat yang lebih tahu ya. Seperti ini menurut saya, kalau itu yang bersifat agak privasi artinya lebih intern ke agama Islam, itu kita share ke grup. Kan sekarang kan ada grup dakwah ya Pak Rahmat ya. Iya, betul. Grup dakwah gitu ya. Jadi kalau seperti digelar dalam grup itu kita memiliki orang yang bercampur, bervariasi agamanya, mungkin kurang pantas kita share ke sana. Dan kemudian mungkin bahasa lagi Pak Rahmatnya, bahasanya kadang-kadang kan diperhalus lah gitu ya bahasanya. Jadi bahasanya itu tidak menuju ke kelompok lain gitu. Artinya kita hanya membahas sama agama kita saja tanpa menyudutkan orang lain. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Saja mungkin. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang berkomentar. Nanti kita bahas secara mendalam Bapak Ibu di grup diskusi kita atau di forum diskusi kita. Karena waktu kita terbatas, hanya 1,5 jam, ada 3 materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua kita lanjutkan dulu, yaitu tentang hak cipta di era digital. Nah,
Karena ini juga hal yang penting kita ketahui, Bapak Ibu, tentang hak cipta di era digital ini. Karena jangan salah-salah kita karena main ambil, main copot sana sini, akhirnya berujung ke pengadilan. Karena memang sudah diatur oleh undang-undang kita. Nah, hak cipta itu adalah merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Ini yang hak cipta di era digital. Nah, bisa jadi berbentuk buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, itu merupakan termasuk alat peraga yang dibuat, lagu, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni, batik, fotografi, malah foto-foto pun memiliki hak cipta, terjemahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah karya. Kalau Bapak Ibu ingin mengajukan hak cipta dari apa yang Bapak Ibu miliki, apakah itu pidato, ini dan lain sebagainya, sebuah program, nah, ini adalah alur mendaftar melalui hak cipta dgip.go.id, kemudian file, kemudian pembayaran, lakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran, formalitas atau verifikasi, kemudian approve. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin mengajukan ada alurnya nanti. Tapi rasanya untuk kita bahas secara mendalam hal ini tidak perlu rasanya, karena kita sukses membatik ini lebih dikemukakan hal-hal yang sangat urgen sekali dalam menjawab soal-soal untuk ujian akhir kita. Nah, ini kalau ini bisa juga Bapak Ibu baca bagaimana alur pengajuan hak cipta. Kemudian ini yang penting juga kita bahas Bapak Ibu, yaitu jenis-jenis hak cipta di ranah digital. Yang pertama adalah tradisional copyright. Nah, tradisional merupakan hak cipta yang muncul saat karya atau konten dibuat atau dipublikasikan. Pemilik hak cipta memegang penuh karyanya sehingga karya atau konten tersebut tidak dapat digunakan, diperbanyak atau dipublikasikan tanpa izin pemiliknya. Ini tradisional copyright. Kemudian ada Creative Commons atau yang biasa dicantumkan dengan ikon CC, merupakan lisensi karya cipta yang umum di dunia digital. Perlu diketahui bahwa lisensi CC ini tidak menggantikan hak cipta. Lisensi CC bekerja bersamaan dengan hak cipta, sehingga memungkinkan pemilik hak cipta itu untuk mengubah syarat yang paling disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada public domain. Jadi copyright yang paling terbuka dan fleksibel merupakan karya yang berada di bawah lisensi public domain. Jadi ini bebas. Nah, jadi gimana bentuknya Bapak Ibu? Nah, ini yang banyak itu adalah jenis-jenis Creative Commons. Ini Bapak Ibu ada jenis-jenis Creative Commons tadi kita pahami. Creative Commons itu adalah yang biasa dicantumkan dengan ikon CC di konten-konten itu Bapak Ibu, biasa di YouTube pun ada, di banyak sekali, merupakan lisensi karya cipta yang umum di digital. Nah, ada atribusi. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah atau memperbaiki, membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersil selain mereka mencantumkan kredit kepada sahabatnya. Jadi ini kebanyakan ini adalah yang ada di YouTube pun bisa seperti itu. Kita bisa mengambil, cuman dicantumkan. Nah, misalkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran nanti, kemudian ada mengambil gambar ataupun video yang sudah ada di dunia di YouTube contohnya, itu ditautkan lisensi dan sumbernya. Kemudian ada atribusi berbagi. Serupa lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Kemudian ada atribusi tanpa turunan. Ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Ada atribusi non-komersil, yaitu lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, kemudian bukan untuk kepentingan komersial. Nah, ini ada lambang-lambangnya itu Bapak Ibu, di modul pun juga Bapak Ibu bisa pahami.
bisa dilihat. Dan yang terakhir itu adalah lisensi atau atribusi non komersial tanpa turunan. Ini adalah lisensi yang paling ketat dari 6 lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat atau kepada Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun. Jadi Bapak Ibu bisa ambil tetapi tidak boleh mengubah-ubah gitu. Nah, menghindari pelanggaran hak cipta yang harus kita pahami, yaitu kita harus paham betul jenis-jenis hak cipta atau copyright. Nah, mengetahui jenis hak cipta yang diaplikasikan pada suatu konten. Kemudian untuk mengutip karya tulis, gunakan tanda petik, catatan kaki atau parsing. Kemudian perhatikan bagian term of use pada suatu website yang menyediakan konten free to use atau bebas digunakan. Jadi Bapak Ibu, kita selesaikan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan nanti, materinya kita sampaikan dulu. Nanti kita diskusi saja lagi dan bahas soal-soal yang mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman kami yang akan keluar nanti di ujian akhir kita. Kemudian yang terakhir adalah keamanan berinternet. Nah, rupanya berinternet ini bisa membuat kita tidak aman. Nah, bisa jadi saldo di rekening Bapak Ibu karena bisa hilang karena salah-salah dalam penggunaan internet ini. Nah, karena itu kita perhatikan, yang harus kita perhatikan itu ciptakan keamanan data pribadi yang penting. Jangan menyebarluaskan data pribadi. Gunakan kombinasi password yang rumit. Ganti secara berkala dan jangan gunakan satu password yang sama di semua akun yang Bapak Ibu miliki atau sahabat miliki. Nah, Bapak Ibu, kebiasaan kita dari informasi yang kita baca-baca, memang kebanyakan kita itu satu password untuk semua akun. Ini memang harus kita perhatikan kembali, jangan seperti itu karena sangat beresiko bagi kita. Kemudian usahakan untuk mengganti password itu secara berkala. Kemudian gunakan password itu jangan yang mudah-mudah seperti nama orang tua ini itu, tapi harusnya kombinasi, ada angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Sehingga apalagi yang berkaitan yang sangat erat sekali dengan keuangan. Apakah itu aplikasi Gojeknya Bapak Ibu, aplikasi banknya, aplikasi perbankannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenali halaman atau laman yang aman dan terpercaya. Biasanya Bapak Ibu, untuk halaman yang terpercaya di internet itu ada pakai S gitu. Nah, kalau tidak, ini ada kodenya telah tersertifikasi halaman itu ada di jaminan amannya di dunia digital. Karena banyak lagi halaman di internet itu Bapak Ibu tidak HTTP saja. Nah, harusnya pakai ada kata S gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian perhatikan kebijakan privasi. Perhatikan privasi. Mohon maaf. Perhatikan kebijakan privasi yang ada di laman. Kemudian hati-hati juga Bapak Ibu menggunakan WiFi gratis. Ini kebiasaan kita yang suka gratis-gratis. Rupanya WiFi gratis itu harus kita perhatikan juga. Nah, karena di situ bisa tersedot data-data pribadi kita. Karena itu harus kita memperhatikan betul penyedia WiFi tersebut. Nah, panduan membuat password ini seperti yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu. Nah, harus ada kombinasi huruf, angka, simbol. Nah, minimal itu Bapak Ibu 8 sampai 12 karakter. Nah, itu password yang kuat. Nah, kemudian hati-hati terhadap tindakan penipuan melalui phishing ya. Phishing itu adalah salah satu cara tindakan penipuan dengan mencari data pribadi secara ilegal demi kepentingan yang merugikan pemilik. Jadi bagaimana contohnya Bapak Ibu? Ini harus perhatikan. Mungkin Bapak Ibu banyak menerima apakah email atau disuruh kita login ini itu atau mendapatkan pesan ini itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena phishing itu adalah
salah satu cara tindakan menipu dengan mencuri data pribadi secara ilegal untuk kepentingan yang merugikan kita. Nah, bisa jadi karena sudah dapat data-data pribadi kita, Bapak Ibu, uang yang ada di bank atau saldo yang ada di Gojek dan ini itu, pulsa dan lain sebagainya bisa hilang. Nah, ini contoh phishing ini Bapak Ibu nih di halaman Amazon, nih di modul Bapak Ibu pun juga ada. Nah, halaman tersebut mirip dengan halaman yang biasa, amazon.com. Nah, tapi ada tanda N-nya di sini, 2. Ini harus diperhatikan. Berarti ini halaman palsu, ini penipu ini. Nah, kalau kita udah sign in, udah kasih password ini itu, nah, akhirnya kita udah dapat username kita dengan password oleh mereka. Ini juga ada lagi contoh dari email. Nah, ini ada pesan untuk tetapi yang pengirimnya itu adalah Bapak Ibu email ini. Coba perhatikan. Bank Mandiri. Harusnya yang asli Bank Mandiri itu tidak ada I besar di sini. Tapi I kecil, Bank Mandiri. Nah, ini adalah email palsu. Nah, karena itu kita harus jeli dari mana kita dapat email, dari mana siapa yang ngirim email, ini harus kita jeli Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin hanya itu sebagai materi kita pada kesempatan berbahagia ini. Kita lanjutkan dari Pak Robi yang akan membahas soal-soal yang kemungkinan besar bisa keluar di ujian akhir kita nanti. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita sama-sama menjawab Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan, kami ini bukan pakar juga, kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu, hanya sekedar fasilitator, membantu dan menghandle Bapak Ibu untuk memudahkan dalam membaca modul-modul. Kami juga di sini istilahnya merangkum lah modul-modul yang Bapak Ibu dapatkan. Baik, Ibu Nur Samsi, kita cukupkan dulu, kita kembalikan ke Ibu Nur Samsi. Baik, Bu Nur Samsi. Bu Nur Samsi, off. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat yang sudah memberikan jabaran materi modul 2, yaitu tentang etika berinternet. Dan kalian ini belum ada yang angkat tangan ini yang mau bertanya ini. Dan teman-teman kalau tidak mau angkat tangan, silakan disampaikan pertanyaan di kolom chat ya. Sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita lanjutkan dulu ke Pak Robi. Silakan Pak Robi. Oke, Bu Nur Samsi, terima kasih. Oh, jangan lupa Bu Nur Samsi presenternya. Oh iya, oke. Iya, sebentar ya. Kita kalau sudah mendengar Buya Rahmat ini menyampaikan materi, Bu Nur Samsi, seperti mendengar Ustadz ceramah di masjid. Jadi langsung mengena ke hati kita itu. Apalagi selama 30 hari ini kita akan menghadapi malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa ke majelis-majelis ilmu. Yang paling bisa kita lakukan adalah mendengar ceramah-ceramah lewat YouTube. Tapi dengan dengar suara Pak Rahmat saja saya menjadi sangat tenang. Ya, oke, silakan Pak Robi sudah jadikan presenter. Oke, Bu Nur Samsi, juga selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada hari ini. Sudah 40 peserta yang hadir, jadi separuh dari kemarin. Jadi yang mengulangi yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, kami di sini bukan pakar, tapi kami mencoba untuk berbagi. Mana tahu ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang malas baca modul, dengan mendengarkan suara kami saja itu kemudian bisa kena itu di kepalanya. Dan juga ada juga tadi yang me-WA saya di Telegram, Pak, tapi katanya untuk membatik level 1 ini tidak ada pakai pikon-pikon dan segala macamnya. Memang tidak ada kewajiban atau keharusan. Ini adalah inisiatif kami saja, Duta Rumah Belajar Sumatera Barat, inisiatifnya dari kami. Segala macamnya hal yang ditimbulkan inilah kami yang mengupayakan. Tentu tidak lain, ini adalah sesuai dengan komitmen kami untuk
mengawal 2.500 guru-guru hebat Sumatera Barat yang ikut pembatik level 1 ini. Jadi capaian luar biasa sekali. Tahun ini kita dapat peringkat 8 se-Indonesia dari jumlah peserta. Oke Bapak Ibu, Pak Rahmat tadi sudah menjelaskan materinya dengan runtut, dengan jelimet. Udah, kalau saya lihat itu udah semua dari isi modul dijelaskan oleh Pak Rahmat. Nah, sekarang saya akan coba latihan modul 2 pembatik ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam menjawab soal ujian. Karena tadi pagi mulai dari subuh sudah ada yang mulai mengerjakan soal ujian. Ada kendalanya itu 10 soal, waktu udah habis atau soalnya nggak keluar lagi. Ada yang 30 soal, itu sudah habis, tidak bisa mengerjakan lagi. Tapi dari sekitar ini saya baru dapat WA sebentar ini, bagi Bapak Ibu yang gelombang 1 kayaknya itu servernya udah lancar. Kalau selesai dari kegiatan kita modul 2 ini mau ikut ujian itu boleh. Nah, kan nanti dapat tambahan kira materinya. Atau mau besok juga ujiannya boleh, karena besok itu masih ada jadwalnya sampai pukul 23.59. Nah, jadi kalau besok Ibu ikut juga boleh. Oke Pak Ibu, ini saya infokan untuk absen tadi, absensinya tolong itu tidak di-share ke grup, karena itu untuk yang hadir pada hari ini. Oke, kita akan coba bahas soal-soal. Mudah-mudahan soal ini nanti bisa membantu Bapak Ibu pada ujian matematik level 1. Nah, ini dia. Oke. Soal nomor 1. Jadi Bapak Ibu kita interaktif saja. Silahkan chatnya tujuannya sama al panelis. Al panelis silahkan ada dipilih situ, jangan sama Tu Rahmat atau jangan sama DRB Sumbar atau jangan sama Nur Samsi, tapi tu al panelis. Nah, jadi kita bisa lihat jawabannya. Nah, ini soal pertama Bapak Ibu. Hak cipta itulah hak eksklusif peserta. Menurut Dirjen HKI yang hak kekayaan intelektual ya Bu, yang HKI itu yang bukan termasuk hak cipta adalah yang A, buku dan terjemahan, yang B, seni batik dan fotografi, yang C, drama dan lagu tanpa teks, yang D, seniman. Ayo Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa dari soal kita nomor 1 ini? Yang hak cipta itulah hak eksklusif. Hak eksklusif ya, ini bukan hak eksklusif pencipta, mungkin ini salah ketik saya. Hak eksklusif pencipta, hak eksklusif pencipta menurut Dirjen HKI yang bukan termasuk hak cipta itu. Oke, baru 2 orang dari 40 yang sudah hadir pada sore hari ini. Silahkan diisi Bapak Ibu. Kita coba-coba, silahkan isi chatnya. Nggak usah A, B, C atau D saja. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baru 2 orang Bapak Ibu. Oke, bagaimana Pak Robi? Oke, ini sudah banyak yang jawab. Pertanyaan ini dulu ya. Ya, jadi kita memang ini banyak interaksi Bu Nur Samsi, jadi kita tunggu jawaban dari kawan-kawan dulu. Ini ada dari Ibu Nepi Mulyadi. Bagaimana cara kita melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika ada yang melakukan bullying atau yang merugikan kita di kelas maya katanya. Mungkin maksud Bu Nepi ini bukan di kelas maya ya, di dunia maya ya. Di dunia maya. Oke, Ibu, nanti kita akan sampai soalnya, saya sudah siapkan soalnya sampai ke sana nanti. Tentang undang-undang ITE-nya juga ada, tentang bagaimana pelanggaran hak cipta juga ada. Tapi kalau untuk bullying tentu kita bisa melaporkannya sama pihak yang berwajib, karena itu sudah ada tim saber ITE-nya ya. Nah, saber ITE-nya itu sudah ada untuk mendeteksi itu kalau misalkan ada warga yang melaporkan. Itu udah ada tim satu cybercrime-nya tuh Pak Robi. Iya, iya. Oke, ini sudah banyak jawab Pak Rahmat. Rata-rata jawaban kawan-kawan ini ada yang C, ada yang D. Nah, ini mungkin ada keraguan di sini, lagu tanpa teks. Nah, lagu tanpa teks berarti itu musik ya. Nah, kita lihat. Jadi yang ini yang betul jawabannya, yang tidak termasuk hak cipta itulah seniman. Seniman itu adalah profesi ya Bapak Ibu. Nah, buku dan terjemahan yang kita akan lihat seperti yang sudah dibahas oleh Pak Rahmat tadi. Ini yang termasuk dalam copyright atau hak cipta itu ada kira 11 item semuanya.
Yang pertama buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan. Yang kedua ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain dan sejenis. Jadi ceramah Pak Rahmat itu kalau dia punya ceramah yang spesifik, dia mau laporkan juga itu sebagai hak kekayaan intelektual dia, itu bisa. Lalu yang tiga, alat peraga. Nah, ini alat peraga bagi Bapak Ibu yang suka bikin alat peraga. Itu juga ada hak kekayaan intelektualnya. 4, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Copyright. Yang kelima, drama dan drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk. Apakah itu lukisan, seni ukir, seni koreografi, seni pahat, itu juga masuk dalam copyright. Yang ketujuh, arsitektur. Jadi Bapak Ibu jangan nanti download arsitektur orang tanpa mencantumkan izinnya, gambar-gambar rumah, lalu kita klaim itu sebagai gambar kita. Itu kita juga kena dalam hak ciptanya. Peta, sudah pasti. Seni batik juga, kayak kita di Sumatera Barat, itu seni batik, apa nama Pak Ahmad? Tanah Liat ya? Iya, Tanah Liat. Nah, itu juga sudah dipatenkan itu sebagai ciri khas Sumatera Barat. Fotografi, ya. Ini yang banyak ini Pak Rahmat, fotografi di downloadnya gambar di internet, lalu dibilangnya itu gambar hasil dia, padahal itu dia cuma download. Nah, jadi ini hati-hati dengan hak kekayaan intelektual. Lalu 11, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Oke, jadi rata-rata Bapak Ibu sudah betul menjawab dari soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2 Bapak Ibu. Di bawah ini adalah cara-cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Pak Robi, ya. Pak Robi, sebelum kita ada satu yang mau bertanya. Iya, Bu. Iya, Ibu Sofia, kita kasih dulu untuk bertanya gimana? Ya, boleh. Sofiarni, oke. Oke, Bu Sofiarni, silakan, saya sudah aktif. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo? Bu Sofiarni. Maaf, Ibu. Iya. Iya? Saya kurang paham, kan tadi ada pertanyaan. Ibu diperkenalkan, Ibu udah nama dari mana, dari sekolah mana, biar kami tahu, Ibu. Maaf, saya Sofiarni dari SMK Negeri 1 Kecamatan Gugua. Kabupaten? Kabupaten 50 kota. Kalimantan ya, Bu? Nah, iya, Pak. Jadi gini, Bu. Tadi di soal nomor 1 saya tidak menjawab karena saya tidak tahu di mana kolom untuk menjawabnya. Mohon penjelasannya, Bu. Oh, kolom untuk mengisi jawaban itu, Pak Robi, tolong jelaskan Pak Robi. Mana bisa Ibu sekarang pakai laptop atau pakai HP, Bu? Pakai HP, Pak. Nah, pakai HP, coba di pojok kanan atas nampak ada gambar orang, ada garis 3 buah. Ya. Nah, Ibu tekan itu. Ya. Nah, lalu ada nampak chat to everyone. Chat to everyone. Nah, ada gambar kayak balon. Kayak balon, Pak. Ya. Yang ada cuma partisipan. Panelis ada 3. Attendees. Nggak ada yang itu, Pak. Yang gambar balonnya, Pak. Oh, ada chat nih, Pak. Oh ya, maaf. Chat, iya, chat ada. Nah, itu. Oke. Yang kayak balon ya, oke. Oke. Ya, oke, sudah Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Robi dilanjutkan. Oke, ini soal kita yang kedua. Ya, Pak Ibu. Di bawah ini adalah cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Ada 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat. Saya cuma menegaskan kembali di sini. Memahami jenis-jenis hak cipta atau copyright. Kita harus memahami tadi jenis-jenis hak cipta. Yang kedua, mengetahui jenis hak cipta yang diaplikasikan pada suatu konten. Yang ketiga, untuk pengutipan pada karya tulisan, gunakan tanda petik, catatan kaki, atau paraphrasing. Yang keempat, perhatikan bagian term of use and term and condition pada suatu website yang menyediakan konten free to use, bebas digunakan. Ketika akan buat video pembelajaran, yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar hak cipta. Ini hati-hati loh Pak Ibu.
Karena di sini ada kata-kata ketika akan membuat video pembelajaran. Nah, kira-kira mana jawabannya? Yang perlu kita perhatikan. Ya, empat itu termasuk loh bahasa untuk kriteria dalam menghindari pelanggaran hak cipta. Nah, tapi mana dari 4 itu kan pelanggaran hak cipta secara umum. Sekarang untuk bikin video pembelajaran di mana? Ya, Bu Nur Samsi udah banyak aja, Bu Nur Samsi. Ya, oke, udah banyak menjawab ya. Itu anak siapa yang ngomong? Anak Pak Rahmat itu ya kita ya. Pak Rahmat ini banyak anak ini Bu Nur Samsi. Apa ini kayaknya jawabannya bervariasi nih Pak Robi. Ada yang D, ada yang C, ada yang B. Ada A, B, C, D ya. Nah, berarti ini nggak C1. Nggak C1 berarti saya bikin ini Pak Rahmat. Aduh, salah ini kalau nggak C1. Berarti terlampau sulit ini. Baiklah, ini yang keempat ini Bapak Ibu adalah yang untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Yang untuk video pembelajaran tentu untuk pengutipan karya pada karya tulisan gunakan tanda petik, catatan kaki atau paraphrasing. Nah, itu untuk karya tulis. Kalau untuk video berarti kita gunakan 1, 2, dan 4 saja. Nah, itu dia. Ini ada Ibu Nelly Wardani tidak ketemu di mana tombolnya untuk QA panelisnya. Aduh, kayaknya ini perlu saya lihat dulu Webex saya. Ya. Ya, coba Bisa Pak Robi dikasihkan Pak Robi screenshotkan saja. Gimana? Dibuatkan screenshotnya. Atau Pak Rahmat tolong karena saya lagi menyampaikan Ya, silakan. materi. Nah, Pak Rahmat tolong screenshotnya tentu nggak bisa di sini Pak Rahmat dibagikan. Di grup pembatik masuk Ibu Bapak Ibu. Yang Ibu. Grup pembatik. Telegram ada nak? Saya juga coba nanti. Ya, silakan lanjut aja dulu Pak Robi biar saya yang handle itu. Ya. Jadi jawabannya itu yang betul adalah yang C. Kalau kirimkan nomor WA-nya, Ibu apa tadi Bu? Dituliskan aja nomornya, nggak apa-apa. Ya. Saya cuma bantu jawab. Ini nomor saya Ibu. Ini 085263. Ini nomor saya Bu. Nah, silahkan dulu. Japri saya nanti saya japri Bu. Kita lanjut ya. Jadi ini Bapak Ibu pengajuan tadi kalau Bapak Ibu mau pengajuan hak cipta bisa dilakukan melalui situs https www.dgip.go.id formulir hak cipta. Ini alur-alurnya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ingat, Ditjen HKI atau Ditjen Hak Kekayaan Intelektual itu punya situs pengaduan. Situs pengaduan itu ini karena saya menghidupkan HP tadi juga jadinya ya udah. Situs pengaduannya itu adalah pengaduan.dgip.go.id. Jadi ini Bapak Ibu ingat ya, kalau nanti misalkan Bapak Ibu itu punya masalah di hak cipta, bisa diadukan pada situs yang sudah saya sebutkan ini. Oke. Soal ketiga. Creative Commons. Oke, Pak Robi. Sudah dibahas, Pak Robi? Udah. Oke. Ini ada yang bertanya, mengangkat tangan, kita kasih. Halo, Pak Robi? Ya, Bu Nur. Halo? Ya. Ya, ini ada kita kasih waktu ya. Untuk bertanya ini Ibu Yetri ya. Silakan Ibu Yetri. Speakernya sudah saya aktifkan. Silakan Ibu. Halo Ibu Yet. Halo. Ibu Yetri. Oh, enggak ada. Lanjut Pak Robi. Enggak ada Ya, Bu Nur. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini Pak Ibu harus ingat ini ya, karena ini sering keluar tahun dulu, ini juga keluar.
Tahu tahun ini juga keluar dia. Creative Commons atau biasa dicantumkan dengan ikon CC yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Buya Ahmad tadi, merupakan lisensi karya cipta yang umum di dunia digital. Perlu diketahui bahwa lisensi CC tidak menggantikan hak cipta. Jadi Creative Commons itu yang biasa dicantumkan dengan ikon CC merupakan lisensi karya cipta yang umum di dunia digital. Dan dia tidak menggantikan hak cipta. Lisensi yang mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat atau kepada orang-orang atas ciptaan asli adalah lisensi apa? Ayo Bapak Ibu, kita latihan soalnya. Ayo dijawab ya di kolom chat. Tanya tentang link absen sudah saya berikan kembali. Silakan diisi. Oke, udah banyak ada yang jawab A, ada yang jawab D. Pak Rahmat juga mungkin bisa dibantu Pak Rahmat. Ada yang banyak bertanya untuk mengisi daftar absen, dia nggak bisa lihat Pak Rahmat. Sudah di-share, dah. Oke, kita akan bahas ini Bapak Ibu. Yang lain silakan dicoba ya untuk menjawab. Nanti mana tahu ini yang masuk ujian ya Pak Dia. Ya. Ini juga ada dari Febrina SMA 2 Payakumbuh. Saya nggak lihat absennya. Aduh. Udah dikirim, udah. Udah dikirim ya. Ya enggak, mungkin cara melihat absennya Bu Nur Samsi. Oh, saya nggak lihat. Tolong dibantu ya. Oke, Ibu klik linknya itu Ibu ya. Udah saya kirim, Ibu klik aja linknya itu. Oke, baiklah sambil menunggu Pak Rahmat menjelaskan bagaimana cara melihat link absen, saya akan bahas soal ini dulu. Jadi jawaban ini lisensi mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial atau dan harus mencantumkan kredit atas ciptaan asli adalah atribusi yang A dia ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya lihat ini Bu Nur Samsi dari Creative Commons ini semuanya ada 6. Jadi ini sangat banyak sekali yang bisa dijadikan soal pada Creative Commons. Jadi kawan-kawan peserta pembatik level 1, nah ini kalau dapat bisa lebih dipahami lagi. Oke, yang atribusi ini kalau yang paling paling santai lah kalau kita lihat masalah hak ciptanya. Karena kita bisa untuk kepentingan komersial kita juga bisa, untuk kita ubah juga boleh. Ini atribusi. Nah, ini dia. Itu kemarin kan kayak kita di grup Telegram ada yang sambil ketawa bertanya, kok YouTube ada cara untuk downloadnya? Apakah itu legal? Nah, ini loh makanya kita baca dulu modulnya. Kita baca modul kita itu ada loh macam-macam hak cipta yang bisa kita perbuat di sana. Oke, ini kita akan coba lihat kalau yang paling ringan tadi hak cipta itu. Nah, ini lisensi yang paling bebas direkomendasikan untuk menjadi kalau ditanyanya lisensi yang paling bebas itu adalah atribusi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Lalu ada yang kedua, lisensi berbagi serupa. Nah, ini berbagi serupa. Kalau BY, SA, ini ada gambarnya, dia mengubah, memperbaiki, dan menciptakan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit pada sahabat dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Seperti copyleft dia. Nah, itu dia. Itu atribusi berbagi serupa. Lambangnya seperti itu CC. Lalu yang ketiga, yang kedua tadi atribusi yang pertama. Yang kedua atribusi berbagi serupa, ini atribusi tadi yang paling bebas. Yang ketiga atribusi tanpa turunan. Atribusi tanpa turunan ini mengizinkan penyebarluasan baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial selama bentuk ciptaan tidak diubah. Nah, kalau tadi boleh diubah atribusi, tapi kalau atribusi tanpa turunan itu tidak boleh diubah, ciptaannya harus utuh dan tetap memberikan kredit pada sahabatnya. BY ND. Ini BY saja kalau atribusi.
Kalau tanpa turunan ND. Kalau ini berbagi serupa BYSA. Jadi kalau BY itu atribusi ya. Nah, kalau ini tanpa turunan ND. Nah, ini atribusi non komersial. Ini masih mengizinkan untuk mengubah, memperbaiki dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial. Nah, itu dia. Walaupun mereka mencantumkan kredit kepada sahabat dan tidak dapat memperoleh untuk komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli. Oke. Lalu yang kelima, atribusi non komersial berbagi serupa. Lisensi ini mengizinkan seseorang untuk mengubah, memperbaiki, dan mengizinkan dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit pada sahabat dan melisensikan ciptaan turunan. Nah, itu dia BY NC SA. Berarti kalau yang cipta berbagi itu SA lambangnya. BY kalau NC non komersial, BY itu adalah atribusi, SA itu adalah turunan. Oke. Atribusi non komersial tanpa turunan. Nah, ini yang paling ketat Bapak Ibu. Nah, ini kalau lambangnya seperti ini non komersial juga ada ND tanpa turunan. Nah, ini paling ketat. Dari 6 lisensi utama hanya mengizinkan orang lain mengunduh ciptaan sahabat dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial. Jadi Bapak Ibu, ini perlu diingat 6 dari atribusi ini dalam soal Creative Commons untuk modal Bapak Ibu untuk ujian nanti. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke soal nomor 4. Nah, coba Bapak Ibu, jenis hak cipta karya bagaimana kaedah soal seperti soal USBN atau apa, karena tujuannya supaya lebih banyak termasuk. Jadi saya pakai kata kecuali di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini mana dia yang bukan hak cipta karya dunia digital? Oke, sudah mulai banyak yang menjawab. Bagaimana Bu Nur Samsi? Sudah banyak jawab Bu Nur? Cukup bervariasi jawaban Bapak Ibu kita, Pak Robi. Bervariasi juga Pak Robi ada. B, C. Oke, nah, jadi tadi Pak Romat juga sudah menjelaskan Ini kecualinya ya. Kecualinya. Kecuali. Sebenarnya kan soal nggak boleh kita pakai kecuali kan Bu Samsi. Ya, kan soal kita untuk guru Pak Robi bukan siswa ya. Iya, kalau untuk guru nggak apa-apa lah kita bikin kecuali. Guru nggak apa-apa langsung kita pintar sarjana semua ya. Jadi jenis copyright tadi akan jelaskan, kita kunci jawabannya banyak yang jawab A dan C. Nah, jadi ini mungkin banyak yang jawab A ini karena tradisional, ini aduh ini tradisional ini pasti enggak. Sekarang kan sudah maju zaman, pasti internasional betul ini. Nah, jadi sehingga dia jawab yang A. Jadi yang 3 macam copyright tadi adalah tradisional copyright, Creative Commons, dan public domain. Jadi international copyright itu bukan bentuk jenis hak cipta. Lalu juga ada kadang diganggu Bapak Ibu dengan kata-kata private domain. Nah, private itu kan pribadi. Nah, jadi kalau kita lihat private, ini pasti sudah hak cipta ini. Bukan, private domain itu bukan hak cipta. Yang maksud hak cipta itulah public domain dia. Nanti kita akan lihat pembahasannya di sini. Nah, itu dia tadi. Kalau tradisional copyright, nah, ini juga bisa jadi dari macam-macam dari common case tadi bisa 2 soal mungkin, dari jenis-jenis hak cipta ini bisa juga 2 soal mungkin. Jadi kalau tradisional itu adalah hak cipta yang muncul saat karya atau konten dibuat dan atau dipublikasikan, pemilik hak cipta memegang penuh karyanya. Nah, ini tradisional loh.
Misalkan Bapak Ibu bukan bikin sebuah video pembelajaran. Lalu video pembelajaran Bapak Ibu itu Bapak Ibu upload ke YouTube. Maka itu sudah menjadi tradisional copyright milik Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu diingat. CC tadi komen tadi sudah kita bahas. Lalu public domain. Nah, public domain itu adalah yang paling terbuka dan paling fleksibel, merupakan karya yang berada di bawah lisensi public domain. Jika menemukan suatu konten atau karya dengan lisensi ini, itu berarti sang pemilik karya menyerahkan kontennya untuk domain publik. Sehingga siapapun dapat menggunakan ulang, menjalin, membagikan, memodifikasi secara bebas tanpa adanya batasan termasuk komersial. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai guru yang perlu kita pastikan ATM ya, jangan mentang-mentang dia sudah public domain kita langsung copot aja semua lalu kita kasih nama kita, jangan begitu, tetap ambil, tiru, modifikasi. Nah, itu dia. Jadi soal yang tadi yang international domain bukan masuk copyright, private domain bukan masuk copyright. Oke, ini soal yang kelima. Itu bentuk penyalahgunaan internet. Beberapa tindakan yang dilakukan diantaranya mengancam, melecehkan, mempermalukan. Oh, ini saya dengar ada suara anak-anak yang agak ribut ya. Oke, mempermalukan dan mengajak orang lain di dunia maya dikenal dengan istilah, oke? Oke, Bapak Ibu, silakan coba dijawab pertanyaan yang nomor 5 ini. Seperti mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Nah, itu dikenal dengan istilah apa dia? Ada yang jawab D. Oke. Jawaban nomor 4 tadi international copyright, Ibu. Nah, itu yang bukan termasuk. Private domain juga bukan termasuk, yang masuk itu public domain. Ada yang bertanya. Oke, ini masih ada dua versi jawaban ini ya Pak Rahmat. Ada yang rata-rata menjawab A dan D. Nah, ini kalau yang menjawab A, Pak Rahmat mic-nya mati tadi, lupa. Jangan lupa untuk menghidupkan mic. Ya, nampaknya berbeda, ada dua jawaban yang nampaknya, ada yang A, yang D. Yang mana yang betul Pak Robi? Silakan dibahas. Yang betulnya itu adalah cyberbullying, bacanya ini ya, cyberbullying atau cyberbully. Nah, jadi ini adalah termasuk bentuk hal cyberbully. Nah, lalu ada netikot. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat bagaimana itu netizen etiknya. Netikot dia. Lalu backstander. Backstander ini adalah orang yang mendukung pernyataan-pernyataan cyberbully di internet. Misalkan, oh orang ini itu, lalu kira-kira Pak Rahmat betul akhirnya semakin terpojokan oleh orang. Itu namanya backstander. Dan juga ada itu kemarin di kota saya, di kota Payakumbuh, oknum guru malahan yang tidak memperhatikan bagaimana etika di internet. Ketika ada orang lagi support bagaimana para pejuang garis depan atau tenaga kesehatan kita untuk membatas atau memutus rantai COVID-19, dia marah melecehkan para tenaga kesehatan. Dan sekarang akhirnya oknum tersebut sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, itu hati-hati loh Bapak Ibu dalam berkomentar dunia maya, dalam cyberbullying, dalam backstander. Backstander pun bisa dijatuhkan hukuman loh Bapak Ibu. Misalkan ikut membuli atau hoax di sana, undang-undang ITE-nya juga bisa. Nah, kalau phishing tadi juga dijelaskan oleh Pak Rahmat bagaimana pencurian data. Ini saya jadi cyberbully itu seperti penyebaran data pribadi orang lain, termasuk foto dan video yang tidak senonoh disebarkan kepada orang lain. Itu cyberbully itu. Lalu ujaran kebencian di media sosial, baik postingan atau komentar. Yang ketiga, inaan fisik secara sara atau sara. Yang keempat, backstander yang ikut memberikan dukungan baik berupa like. Like saja itu sudah masuk backstander.
Jadi jika ada orang membuli, kita sudah like, kita sudah masuk dalam bystander dalam postingan cyberbully. Jadi ini hati-hati loh Bapak Ibu dalam postingan di dunia maya. Nah, jadi dampak intimidasi dunia maya itu banyak. Malah kemarin itu di daerah mana ya, Jawa, kita lihat ada siswa yang bunuh diri karena dia itu dibully. Nah, menurunkan prestasi, misalnya kita dalam kerja, kalau teman kerja kita biasanya dibully terus, tentu akhirnya penurunan prestasi dan kualitas kerjanya sehingga dia malas-malas untuk bekerja. Nah, jadi kalau bisa jangan dalam melakukan bully, semangat yang akan kita berikan sama kawan-kawan kita. Maka dari itu perlu ada pencegahan intimidasi dunia maya. Ini juga bisa keluar loh Bapak Ibu dalam soal kita. Jadi hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan di dunia maya itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam menggunakan media sosial. Ketika kita kurang pendapat atau rasanya ada dalam penyampaian kawan kita yang itu yang salah atau kawan kita bikin sesuatu itu kurang tepat, jangan seperti kasih emoji yang menertawakan. Nah, itu akhirnya orang tersinggung karena orang bikin modul, bikin segala macam, tentu itu sudah lewat revisi dan segala macamnya. Nah, jadi ini bertanya tapi emojinya emoji mentertawakan. Nah, jadi ini sikap saling menghargai dan menghormati yang kurang pada menggunakan media sosial. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Nah, cermati setiap postingan yang akan kita bagikan. Nah, ini mohon maaf pada Bapak Ibu kita ini. Saya juga banyak bergabung di grup-grup sekolah-sekolah. Ini rata-rata yang sharing kena ini adalah ibu-ibu kita yang mungkin sudah masuk hampir-hampir umur masa-masa pensiun. Nah, mereka dapat WA itu tambah sharing sebelum sharing sudah di-share lagi ke grup-grup WA yang lainnya. Ini mana tahu ini share itu hoax, maka kita bisa kena undang-undang ITE. Jadi sharing sebelum sharing. Yang ketiga, berbagi kebaikan dunia maya mulai dari membiasakan mengirim pesan-pesan positif. Yang keempat, kalau andaikan keluar nanti bagaimana cara menampingi anak dalam bagaimana menanggapi tentang bahaya internet, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pentingnya edukasi terhadap anak tentang etika dalam menggunakan internet atau media sosial. Yang kelima, abaikan jika ada orang melakukan intimidasi dunia maya. Jangan pernah malas, cukup laporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Jadi kalau ada orang intimidasi Bapak Ibu, diancam pun di internet, kalau saya ketemu kamu, akan saya penggal kepala kamu. Itu udah akan bahaya kata-kata. Kita bisa langsung laporkan itu kepada pihak berwajib, maka itu akan langsung ditangkap oleh pihak yang berwajib. Oke Bapak Ibu, itu hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan intimidasi dunia maya. Soal kita yang keenam. Phishing adalah salah satu cara tindakan penipuan dengan mencuri data pribadi secara ilegal demi kepentingan yang merugikan pemilik data tersebut. Sahabat rumah belajar harus berhati-hati, biasanya modus ini dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang lain yang sahabat kenal atau percayai, baik melalui email, pesan teks, atau aplikasi komunikasi daring lain. Oke, jadi ini rata-rata sudah hampir semuanya phishing ini masuk. Yang pertanyaannya, tindakan phishing ini paling sering dilakukan pada apa? A. WhatsApp. B. Email dan website. C. Telepon. D. Media massa. Ayo teman-teman dijawab dulu ya. Ada yang jawab? Ya, silakan dijawab Pak Ibu. Ada WhatsApp, email, telepon atau media massa. Ya. The pumpkin is orange, the pumpkin is orange, the pumpkin is orange, orange, orange. Black, 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 the sheep is black, 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 black. Kayaknya itu musik anak Pak Ahmad itu lagi nonton TV ya. Oke Bapak Ibu, ini mungkin Webex kita kali ini agak berbeda dengan Webex atau Vicon Bapak Ibu yang lainnya. Karena kami memakai Webex Event. Webex Event ini itu yang memegang peranan penting di sinilah host. Dan host itu nanti yang akan mengizinkan Bapak Ibu untuk berbicara, menampilkan video atau menampilkan suara. Karena kalau kita pakai Webex Meeting, itu nanti takutnya ribut. Nah, itu.
Oke, ini ada yang bertanya bagaimana ada yang mengancam, kalau ada yang mengancam kita cukup lapor pihak yang berwajib. Nah, itu jawabannya, Bu. Karena memang cukup pihak yang berwajib menyelesaikan itu. Oke, kita jawab ini pertanyaan ke-6. Kita tinggal 14 menit lagi. Yang ini rata-rata itu sering dilakukan sekarang. Seperti WhatsApp. Ada loh kemarin itu dapat, ya Bu Nur Samsi, dapat kuota gasis 10 GB dari provider tertentu. Nah, ini hati-hati loh Ibu, ketika Bapak Ibu itu mengklik itu, tiba-tiba HP Bapak Ibu akan hang. Lalu akan terkirim ke semua grup-grup yang ada pada grup WhatsApp Bapak Ibu. Nah, nanti kawan-kawan juga akan mengklik. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu dengan pemberitahuan gratis, karena nanti dia bisa mencuri data, bisa mencuri akun banking Bapak Ibu. Jadi hati-hati jika ada link-link yang suruh langsung klik tanpa HTTPS seperti itu. Yang kedua, telepon. Nah, ini ada banyak juga yang menjawab yang C, telepon tadi Bu Nur Samsi. Telepon ini sebenarnya secara istilah phishingnya, kalau saya lebih berpendapat, ini bukan phishingnya karena keteledoran kita. Ketika dia menelpon kita, kita langsung seperti terhipnotis. Saya dulu pernah menelpon, dia ngomong, oh, ini dari adik abang. Adik abang ini adik abang. Siapa lagi adik abang di kampus? Walah, saya langsung teringat sama salah satu teman saya. Lalu dia bilang dia di kantor polisi, dia di polsek lagi ada masalah, minta kirim pulsa. Kebetulan saya ada teman di polsek, ada HP satu lagi, saya telepon, tidak ada. Nah, dan itu akhirnya saya bisa lewat dari hipnotis lewat telepon. Media massa itu sangat jarang sekali phishing dilakukan di media massa. Jadi yang paling sering phishing itulah di email dan website ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, ada website paling sering phishing. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat tadi, hati-hati dengan email palsu, berhati-hati dengan situs palsu. Seperti juga, misalkan Bapak Ibu dapat surat dari Kemdikbud. Misalnya kita Duta Rumah Belajar Sumatera Barat itu punya email drb.sumbar@kemdikbud.go.id. Nah, walaupun nama kementerian kita itu sekarang sudah berubah jadi Kemendikbud, tetapi karena dia sudah melakukan istilahnya itu deploy, itu semua email dari Kemdikbud itu masih pakai kemdikbud.go.id. Jadi kalau mengaku nanti drbsumbar@gmail.com. Nah, itu berarti bukan dari kami loh Bapak Ibu. Kalau kami punya email resmi itulah drb.sumbar@kemdikbud.go.id. Email sekolah juga ada resminya loh Bapak Ibu, seperti sekolah saya itu sma@4payakumbu.sch.id. Nah, .sch.id. Nah, itulah email resmi atau website resmi dari sekolah. Jadi Bapak Ibu kalau andaikan sekolahnya belum punya SCH, itu sangat banyak loh ruginya. Seperti sekolah saya itu SMA 4 Payakumbuh itu sudah bekerja sama dengan Microsoft, sehingga semua guru, semua siswa itu dapat akun Microsoft, bisa menggunakan Microsoft dengan gratis, bisa melakukan Microsoft Teams dengan gratis, bisa dapat cloud 2 terabyte. Sekolah Pak Rahmat SMP 5 Padang Panjang itu sudah kerjasama dengan Google Education, karena dia sudah punya SMP 5 .sc.id. Dengan Google Edukasi itu, Google Suite itu juga banyak fasilitas-fasilitas yang dapat SMP 5 Padang Panjang. Jadi Bapak Ibu, mudah dengan berjalannya level demi level Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa bagaimana cara kerjasama dengan Microsoft, bagaimana cara kerjasama dengan Google, nanti kita akan sampai pada itu pada waktu hari yang lain. Nah, oke, kita masuk soal nomor 7. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Nah, ini apa nih? Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Direvisi dengan ini saya yakin ini kayaknya soal ini udah Bu Nur Samsi mungkin ini juga keluar dulu ya waktu tahun 2018. Ya, keluar. Nah, Undang-Undang nomor Saya 11. menghafal ini terus terang Pak Robi, saya kalau menghafal memang error ya. Saya susah menghafal. Iya. Yang perlu diingat itu nomor dan tahunnya saja, Pak Ibu. Nah, iya. Dulu saya ingat, sekarang kalau nggak lupa lagi. Ini Bu Nur Samsi sama Pak Rahmat, tolong yang di chat saya dibantu ya, saya soalnya nggak fokus.
Pak Robi, ini ada yang bertanya nih. Berarti Dulu lah, sambil teman-teman menjawab pertanyaannya. Oh, ini Pak Rahmat ini. oh, sudah dijelaskan sama Pak Rahmat. Jadi kali 2 akan 8-nya berarti 16 Bu Nur Samsi, nomornya nomor 19. Ingat tahun kemarin. Nah, jadi nomor 19 tahun 2016, kalau yang lamanya 11 tahun 2008. Oke, itu ada yang bertanya SCH itu apa, Pak? SCH itu adalah domain khusus untuk sekolah. Oke. Sekolah, school, ingat dia school ya. SD. Iya. Jadi nanti sebenarnya di modul 3 kita akan bahas itu seperti kampus dia pakai ac.id, ID, AC itu akademi. Kalau pemerintah pakai .go.id. Go itu artinya government. Kalau sekolah itu sch.id, sch itu artinya school. Lalu ada juga .com, .com itu artinya komersil. Nah, jadi kalau sekolah kita pakai .com, Bapak Ibu, itu sebenarnya kita susah. Kita nggak bisa kerjasama sama Microsoft, kita tidak bisa kerjasama sama Google. Nah, itu Pak Ibu. Jadi nanti bisa tanya-tanya lah sama kami Duta Rumah Belajar bagaimana tentang sch.id ini. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga konsul bersama kami Bapak Ibu Duta untuk menyiapkan domain-domain di sekolahnya. Nah, ya, kami siap bantu. banyak sekali keuntungannya Bapak Ibu untuk program-program pendidikan di sekolah kita. Oke. Kelebihan SCH itu Ibu Fitri, kita bisa kerjasama dengan provider seperti Google, seperti Microsoft. Itu dua penyedia jasa layanan pendidikan terbaik dunia sekarang ini. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita tinggal satu soal lagi. Ya, waktu kita juga 7 menit lagi, Pak Robi, silahkan di efisien. Ini Bu, tinggal satu soal lagi. Oke, nomor 7 tadi apa jawabannya? Jawabannya A, Bu. Nomor 19 tahun 2016. Oke. Ingat dia tambah 2008, ditambah 8 lagi itu tahunnya ya, 2016. Untuk mengingat. Tambah 8 ya. Jadi juga tambah 8 untuk mudah mengingat saja. Ya, sama-sama tambah 8 ya, 11 tambah 8, 2008 tambah 8. Oke, Bu Nur Samsi memang hebat mencari rumus cepat gini. Oke. Ini dia ada 4 perubahan. Nah, kalau ditanya berapa perubahan pada Undang-Undang ITE itu, yang ada itu menjelaskan mengajukan penghapusan berita, sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat tadi, durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik. Nah, itu perubahan, tafsir pasal 5, penyadapan tanpa seizin pengadilan tidak sah. Nah, ini dia yang terbaru yang ditambahkan. Lalu penambahan ayat baru 40 ayat tersebut meminta berhak menghapus. Nah, ini makanya Bapak Ibu ketika lagi menyampaikan statement di Facebook, di Instagram, tiba-tiba udah terhapus karena di sini ada pada pasal 40 ayat tersebut memerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Ada pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik dan lainnya. Itu. Seperti situs porno itu sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu akses. Ada yang berkaitan dengan porno itu langsung dikunci oleh pemerintah kita. Nah, ini soal kita terakhir. Keamanan data pribadi setidaknya dapat ditempuh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan menyebarluaskan data pribadi. Yang kedua, gunakan kombinasi password yang rumit. Ganti secara berkala dan jangan gunakan satu password yang sama. Jadi misalkan kita punya nama seperti saya Robi, saya bisa saja gunakan password 1, 2, 0 atau O, lalu 8, Y, lalu saya pakai add, lalu saya pakai angka-angka, semuanya sehingga susah orang untuk membobol password. Kalau saya dulu sewaktu baru tamat kuliah itu suka membobol Facebook orang, Bapak Ibu. Nah, ini karena password orang pada dulu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga sekarang itu Wikipedia saja sudah menyatakan 7,7 juta password orang di Indonesia itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jangan biasa gunakan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hati-hati menggunakan WiFi gratis, kenali laman yang aman dan terpercaya. Yang tidak termasuk menyebarluaskan data pribadi adalah A, membagikan foto KTP, B, membagikan foto diri, C, membagikan foto karpet, D, membagikan foto kartu kredit. Mana yang tidak termasuk menyebarluaskan data pribadi? Oke, Bu Nur Samsi. Ya, sudah selesai.
Ya, Ya. Jawaban teman-teman bagaimana, Bu Nur? rata ada B, ada C. Nah, ini yang mungkin Silakan Pak Rahmat. ya Ibu, mana yang bukan? Nah, yang bukan banyak rata-rata betul, tapi masih ada yang salah. Itulah membagikan foto diri. Itu tidak termasuk menyebarluaskan data pribadi. Jadi membagikan foto KTP, membagikan foto karpet, memberikan foto kartu kredit itu berbahaya loh Pak Ibu. Seperti foto KTP. Kalau ketika Bapak Ibu berniat menolong orang yang kehilangan KTP di media massa, di media sosial, itu jangan difoto lalu di-share utuh-utuh. Blokir dulu nomor KTP-nya, karena nomor KTP itu bisa digunakan untuk misalkan dalam penipuan atau orang melakukan pinjaman lewat pinjaman online dengan nomor Kartu. ya di foto KTP itu kan ada nomor kartunya itu. Nah, jadi nampak nomornya itu sehingga dapat nomornya sama orang yang tidak bertanggung jawab, diajukannya pinjaman, maka orang itu akan ditagih setiap hari sama pinjaman online. Lalu foto karpet juga ada biodata kita loh. Foto kartu kredit, apalagi foto kartu kredit, jika dapat nomor kartu kredit kita itu, maka bisa digunakan oleh orang lain untuk belanja juga. Dan yang juga Bapak Ibu tidak boleh share itu adalah alamat rumah. Jangan share posisi Bapak Ibu di Facebook, di Instagram. Nah, itu berbahaya loh Bapak Ibu, jangan share posisi seperti itu. Yang kedua, nomor telepon. Nah, nomor telepon kalau dapat itu di Facebook, Instagram itu dihiddenkan. Kalau ada orang yang minta nomor telepon itu secara pribadi atau japri. Surat elektronik. Nah, jangan bagikan surat elektronik kita, passwordnya, sandi media sosial, jangan dibagikan. 5 username. Jangan dibagikan sama orang yang tidak kita percaya. 6 pekerjaan sekolah dan dokumen penting. Nah, ini jangan dibagikan. Oke, Bapak Ibu, itulah kira-kira soal-soal yang mungkin bisa keluar, bisa saja tidak, tetapi mudah-mudahan dari apa yang sudah kami persiapkan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mau ujian sore ini itu sudah ada, kan dia ada 4 modul. Dari masing-masing modul itu ada 10 soal. Jadi kemarin kita sudah ada 10 soal, hari ini ada 10 soal, mudah-mudahan udah 20 soal Bapak Ibu. Tinggal 20 soal lagi yang Bapak Ibu siapkan. Ibu, terima kasih. Jangan lewatkan Vicon modul 3, sukses membantu Sumbar. Kawal 2.500 guru hebat Sumatera Barat. Oke, Bu Nur Samsi, saya kembalikan. Ya, oke, terima kasih Pak Robi sudah membahas soal-soal yang ada di modul 2. Mudah-mudahan soal nantinya membantu teman-teman dalam ujian di pembagian level 1 ini, khususnya untuk gelombang 1 ini. Ya, terima kasih juga Pak Rahmat tadi yang sudah menjelaskan materi. Dan dengan kita bahas bersama pada hari ini bisa teringat oleh Bapak Ibu nantinya ketika menjawab soal, ya. Dan tadi yang perlu diingatkan oleh Pak Robi dan Pak Rahmat bahwa kami bukan orang yang lebih pintar ya Pak Rahmat dan Pak Robi. Iya, betul. Kami hanya memfasilitasi Bapak Ibu membantu karena modul ini bisa dikuasai. Jadi kami hanya membantu bagaimana Bapak Ibu yang biasanya malas membaca atau bagaimana sibuk, tetapi dengan adanya pembahasan, dengan melihat, mendengar, dan dengan membahas soal, mudah-mudahan isi dari modul 2 ini yang telah dirangkum dalam bentuk PPT dan pembahasan soal, dan begitu juga dengan penjelasan-penjelasan yang ditambah oleh Pak Robi dan Pak Rahmat tadi bisa membantu Bapak Ibu. Baik, pas jam kita 15. Bu Nur Samsi, sebentar Bu Nur Samsi. Sebelum Bu Nur Samsi tutup, buat Bapak Ibu yang mau download tadi, kita sudah bikin ini di chatnya, dan juga ada bonus loh Bu Nur Samsi untuk peserta yang hadir pada hari ini. Ada bonusnya. Jadi bonusnya kita akan kasih akun gratis Microsoft Duta Rumah Belajar Sumbar, akan gratis akun gratis untuk bapak-bapak dan ibu yang hadir pada sore hari ini. Jadi kasih tepuk tangan Bapak Ibu pada hari ini. Ya, nanti Pak Robi yang akan membuatkan berdasarkan absen yang diisi ya Pak Robi ya. Berdasarkan absen yang mengisi absen akan dapat. Bapak Ibu yang belum absen silakan.
Jadi banyak keuntungan Bapak Ibu yang kita dapatkan dari akun yang diberikan nanti. Salah satunya Bapak Ibu itu kalau biasa menggunakan Google Drive itu cuma dapat kapasitas penyimpanan 15 GB. Kalau Bapak Ibu beli hard disk itu 1 tera harganya 900.000. Kalau kita dengan Microsoft, Bapak Ibu akan dapat cloud gratis itu senilai 2 terabyte kalau dikalikan uangnya senilai 1.800.000 itu loh Bapak Ibu dari hard disknya saja, tapi itu dalam bentuk cloud. Oke Bapak Ibu, ditunggu ya, nanti saya akan coba bikinkan bagi yang sudah mengisi absen kehadiran kita. Oke Bu Nursamsi, saya kembalikan. Bapak Ibu juga bertambah pengalaman ya bagaimana menggunakan akun Microsoft ya. Jadi banyak sekali nanti yang bisa Bapak Ibu lihat di sana. Silakan nanti dihubungi Pak Robi. Ingat jangan lupa mengisi absen ya, karena Pak Robi membuatkannya berdasarkan absen yang telah diisi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami atas nama Rumah Belajar 2000 Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini, dan kami karena mau memasuki bulan suci Ramadan, kami mohon maaf lahir dan batin seandainya ada dalam penyampaian baik di grup, baik di sosmed ya, atau di secara langsung dalam Fiko ini ada kata-kata mungkin yang kurang pada tempatnya. Kami bertiga mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan puasa nanti amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita dan terlindungi dari wabah COVID-19. Mungkin ada yang akan disampaikan untuk terakhir kalinya, satu kata dari Pak Rahmat dan kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nursamsi. Bapak Ibu, satu kata bagi kita semuanya, ya, ikhlas dalam berbuat. Ya, Insya Allah dengan keikhlasan kita akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita semuanya, apalagi dalam mengikuti pembatik ini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan Pak Robi. Ya, saya juga menambahkan bahwasanya kita share di grup Telegram Pembatik Sumbar 2020 juga share. Kadang-kadang dari kesibukan kami bertiga itu tidak sempat membalas chat di Bapak Ibu satu-satu. Karena seperti hari ini saja kita mengikuti Fikon ada 3 kali. Pagi tadi ada dalam kegiatan mengajar Sapa DRB, siang ini ada dalam usaha juga Rumah Belajar. Sore ini kita tinggalkan yang dengan seluruh Indonesia, kita fokus dengan Bapak Ibu seluruh Sumatera Barat. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang bertanya di grup, kalau misalkan kami belum jawab, mohon kalau Bapak Ibu tahu silahkan dibantu. Dan satu lagi ya Bapak Ibu, untuk kemudahan Bapak Ibu mengikuti Fikon-Fikon kami, tadi malam Pak Rahmat udah share itu, misalnya ada loh paket murah di Telkomsel untuk Webex, sekarang saya menggunakan itu. Jadi itu sebanyak apapun kita gunakan sedikit kuota kita. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk Fikon ketiga nanti kita akan komunikasikan lagi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan marhaban ya Ramadan. Banyak kegiatan kita ikuti. Saya kemarin ke Bobolan Pak Robi, rupanya saya jadi moderator. Rupanya nggak ingat. Tanda merah saya lihat di jadwal, rupanya saya nggak hadir dibikin. Nggak ingat sama sekali. Pikir ini. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kami atas nama host, moderator dan presenter pada hari ini mohon diri. Selamat berjumpa pada Fikon-Fikon berikutnya dan sukses semangat buat teman-teman semuanya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nursamsi, stop dulu rekamannya. Ya. Oke, saya stop.